Nah, kelihatan nggih? Kelihatan. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor. Kalau faktor kemarin itu bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Tidak tersisa nggih. Misalkan 4 dibagi 2 akan habis menjadi 2. Tidak tersisa ada 1, ada 2 atau lainnya. Ada 4 buah apel dibagi ke 2 siswa. Pasti masing-masing akan menerima sama besar sebesar 2 buah apel. Gitu. Kalau kelipatan berarti bilangan itu dikalikan dengan angka 1, dikali angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Nah, kelipatan bilangan itu diperoleh dengan mengkalikan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, apa sih bilangan asli itu? Kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan. Yang pertama itu bilangan genap. Sudah pernah dengar? Belum. Belum? Udah. Sudah. Jadi bilangan genap itu apa kalau di teksnya itu? Bisa habis dibagi dengan angka 2. Bisakah menyebutkan contohnya? Berapa contohnya? Angka berapa yang habis jika dibagi 2? 10. 10. Berapa lagi? 20, 40, 50. Selain yang 10 berapa? 6? Berapa? 6, 4, 4, 2, 4, 6, 8, 8, 12, 10 sudah ada. 14, 20. Artinya kalau dia bisa dibagi 2, berarti juga bisa dikalikan 2. Bilangan dengan kelipatan 2, tentu dia bisa disebut bilangan genap. 12 kelipatan 2 berapa? 4? 11. Kelipatan 2 setelah itu berapa? 16. Betul. Jadi bilangan genap itu yang bisa dibagi 2. Paham nggih? Mudah? Mudah. Selanjutnya bilangan ganjil. Kalau ada yang genap pasti ada yang tidak genap atau ganjil. Bilangan ganjil itu jika bilangannya itu tidak bisa dibagi 2 atau tidak habis jika dibagi 2. Adakah bilangan seperti itu? 9, 9. 9 itu kalau dibagi 2, hasilnya 4, sisanya 1. Hasilnya 4, sisanya 1. Suara Ustazah menggema di Zoom mana ini? Selanjutnya angka berapa yang lain selain Mas Leon? 3, 5, 5, berapa? 11, Masa 10? 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25. Oke, stop. Jadi kita harus menghitung dan memperkirakan. Biasanya kalau bilangan ganjil itu berakhir angka 3, 5, 7. Selain yang angkanya kelipatan 2, pasti dia akan ganjil. Misalkan 11 kalau dibagi 2 sisanya berapa?
berapa hasilnya dan sisanya berapa? 5 sisa 1. Betul. Oke, gitu nggih cara menentukannya. Semoga tidak bingung. Selanjutnya ada bilangan asli. Kenapa asli? Karena bilangannya itu bulat, tidak pecahan. Pernah mendengar bilangannya itu pecahan? Pecahan itu karena nilainya kurang dari 1. Misalkan setengah, 1/4. Beli gula setengah kilo gitu loh. Setengah berarti kan dia tidak utuh 1. Bilangan bulat itu yang utuh. Dan jika bilangan asli dia harus positif. Anak-anak pernah dengar nggak ada bilangan yang negatif? Pernah, Os. Ya, itu biasanya suhu ya. Suhu di kulkas, misalkan suhu di kutub utara, suhu di daerah tertentu saat dingin itu bisa sampai. Kalau ulangannya dapat 20 itu bilangan negatif tak, Us? Ulangannya dapat 20 negatif. Kenapa? Kan nggak dapat 100, kalau 100 baru positif. Oh, bukan seperti itu ya. Jadi bilangan negatif itu ada tanda strip di depannya. Bacanya -1, -2, -3, -4. -4, -5, dan seterusnya. Iya, jadi biasanya digunakan untuk suhu yang sangat dingin seperti itu. Misalkan suhu di ruangan ber-AC atau suhu di kawasan Dieng mencapai -2 derajat Celcius. Kawasan Dieng pasti akan dingin sekali ya. Sedangkan kalau suhunya panas itu bisa sampai derajat Celcius. Kita lanjutkan tentang bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang istilah bilangan prima. Siapa yang sudah belajar tentang bilangan prima? Saya Us Leon. Oke. Jadi, Ustazah akan jelaskan kembali bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Kemarin kan kita sudah belajar tentang faktor. Faktor itu bilangan-bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut dengan habis. Misalkan kemarin faktor 4 itu berapa aja? Faktor bilangan 4 itu berapa aja? Ayo. 1, 2. Kemarin berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. 1, 2, 4. 5. Oh, pinter. Jadi 1, 2, 4. oh, pinter. Jadi suara Ustazah menggema. Ya. Oke, faktor bilangan 4 itu angka 4 buah apel bisa dibagi ke 1 siswa, masing-masing mendapatkan berapa? 1 ya. Kalau dibagi 2 siswa bisa enggak? Bisa. Bisa. Apakah bisa dibagi ke 3 siswa? Enggak. Bisanya yang terakhir itu 4. Nah, ini disebut faktor bilangan. Masa udah lupa? Enggak kok. Enggak. Coba, kalau bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Berarti ini kan 3. 3 apa berapa ini? Angka 4 itu faktornya berapa?
Ada 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kalau bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ayo, coba. Contohnya bilangan berapa? Ayo, coba. Contohnya bilangan berapa? 1. Kalau 1 itu faktornya hanya 1. Iya, benar. 2. Habis itu 4. 2. Sebentar. 3. Kita lihat dulu, kita buktikan. Contoh angka 2 itu memiliki faktor berapa? 1 dan 2. Iya, 2 itu bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 2. Selanjutnya berapa? 3. Memiliki faktor bilangan berapa? Bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3. Berapa lagi? 5. Memiliki faktor bilangan berapa? 1, Hanya bisa dibagi 1 dan 5. Terakhir, coba. Berapa? 7. Kalau 6 tidak ya. Kalau 6 itu berapa faktornya? Ada Ayo, Cina. 1 bisa dibagi 2. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Jadi faktornya tidak hanya 2, berarti dia bukan bilangan prima. Kalau 7 memiliki faktor bilangan 1 dan 1 dan 7. tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 4, 5, 6. Hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Paham? Paham. Oke. Nah, sebenarnya di bawahnya sudah ada contohnya. Contoh dari bilangan prima adalah bilangan 2, 5, dan 7. Cara menentukannya ini tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan-bilangan yang habis jika kita bagi angka 2, 3, 4, 5, dan 10. Apakah ada tipsnya ketika kita mencari faktor bilangan nih? Pasti bingung kan? Kira-kira angka 12 itu bisa dibagi berapa saja sih untuk menentukan faktor bilangannya? Itu kan kita pasti mikir ya. 1, 2, 6. Lah itu kalau kecil, kalau besar misalkan 91 itu faktornya berapa saja? Ayo, gimana? Kan? Nah, ternyata ada. Ayo, gimana? Kan? Nah, ternyata kita itu bisa memperkirakan bilangan itu bisa dibagi 2, 3, 4, 5, dan 10 sebelum menghitung. Caranya dengan memperhatikan ciri-cirinya. Apa saja kita pelajari bersama. Yang pertama, bilangan yang bisa dibagi habis dengan angka 2. Itu memiliki cirinya bilangan genap. Tadi kita sudah belajar tentang bilangan genap ya. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dan angka satuannya genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dan angka
angka satuannya itu, angka satuan itu apa sih? Angka yang terletak di paling belakang. Kemarin kita belajar ribuan, puluhan, satuan, ratusan gitu kan. Paling rendah itu ada satuan. Berarti angkanya yang paling belakang itu 0 atau 2 atau 4 atau 6 atau 8 itu pasti bisa dibagi 2. Ayo kita buktikan. Nah, ini sudah ada contohnya ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi kita coba membuat angka random. Mau angka berapa? Misalkan Ustazah ngetik nih, 1, 3, 5, 4. Ada 1354. Ini bisa dibagi 2 bisa nggak sih? Nggak tahu. Nah, kan tadi ciri-cirinya gimana? Bilangannya genap dan angka satuannya 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Oke, sebentar. Jawabannya apa, Nana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan ini angka satuannya 4. Berarti dia bisa dibagi 2. Hasilnya adalah berapa? Ayo dihitung. 13 dibagi 2 itu 6. Sisanya 1, 15 dibagi 2, 7. Sisanya 1, 14. 14 dibagi 2 itu 7. Ternyata 1354 itu bisa dibagi habis 2. Dengan hasil 1354 dibagi 2 itu 677. Benar nggak? Oke. Yo, coba kalian menyebutkan angka berapa? 1, 2, 4, 6. 4.350. Bisa dibagi 2 tidak? 2 hasilnya salah. Bisa ya, karena satuannya 6. Nah, gitu. Kita bisa mengecek dengan mudah. Coba angka berapa lagi? 5, 2, 4, 8. 48. Itu bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Bisa, karena 8 itu bilangan genap. Coba Ustazah buat angka. 2, 5, 6, 7. Bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Tidak, karena di belakangnya angkanya itu 7. Ini 8 ya. Coba yang berakhiran angka 0. 1200 bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Bisa. Bisa, Us. Halo, bisa ya? Halo. Bisa. Oke. Karena memiliki angka satuan 0. Berarti dia genap. Mudah ya kalau dibagi 2. Coba kita kerjakan. Nanti di soal luringnya ada ini. Soalnya. Lingkarilah bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 2. Oke, nanti dicatat jawabannya ya. Ya. Coba, apakah 87 bisa dibagi 2? Enggak, Us.
Tidak, karena satuannya 7. Apakah 9? Nah, ini. Apakah 90 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa, karena di belakang, angka paling belakang satuannya itu 0. Ini bisa. Apakah 677 bisa dibagi 2? Enggak. Tidak, karena angka satuannya bukan 0, bukan 2, bukan 4, bukan 8. Tidak. Nanti jawabnya dilingkari ya. Ya. 865 apakah bisa dibagi 2? Tidak. Tidak. Tidak, karena belakang satuannya itu 5. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Enggak. Oke, pintar-pintar semua ya. Jawabannya tidak. Selanjutnya. Ini bacanya berapa ini? Bacanya berapa? 8. Mana belum ditutup? 8 berapa ya? Kemarin belajar tentang nilai tempat bilangan. Ini bacanya berapa? 8.976. 89.076. Apakah bisa dibagi 2? Bisa. Bisa, karena berakhiran angka 6. Nah, nanti setelah kalian melingkari, kalian juga membuktikan nih, pakai porogapet dibagi 2, hasilnya berapa? Dibagi 2, bisa apa tidak gitu ya, pembuktian. Terakhir, mengerjakannya pakai caranya, Us. tidak, tapi kalian bisa belajar membuktikan. Kalian kan cuma suruh melingkari. Oh. Nah, terakhir ini bisa apa tidak? Bisa tidak ini? Hah? Bisa, Us. Bisa. Karena berakhiran satuan dengan angka 8. Kalau dibagi 2 mudah ya. Coba kita belajar. Oh, udah dicatat belum jawabannya? Belum. Oke, dicatat dulu ya. Jadi ini enggak ingat. Yang bisa-bisa saja kan yang dilingkari. Terus kalau dibagi 3 gimana, Us? Kalau yang dibagi 3 gimana? Dibagi 3 nanti akan kita bahas setelah ini ya. Sudah dicatat jawabannya yang dibagi 2? Sudah. Oke, kita belajar yang dibagi 3. Bilangan yang bisa habis jika dibagi 3 memiliki ciri-ciri jumlah. Oke, sebentar. Ada yang teriak-teriak. Jangan teriak-teriak ya. Misalnya. Iya, jadi jumlah angka penyusunnya itu 3, 6, atau 9. Angka penyusun itu misalkan seperti ini. Angka penyusun angka 12 itu terdiri dari angka 1 dan angka 2. Kalau di jumlah itu harus 3 atau 6 atau 9 baru bisa dikatakan bilangan itu bisa habis dibagi 3. Contohnya bilangan 12 itu habis dibagi 3 karena 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3.
Oh. Nah, gitu kan, cepet kan? Karena kalau kita belajar mencari faktor suatu bilangan, kita harus menentukan ini tuh bisa dibagi angka berapa saja, apakah 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Berarti kalau 1000-an gitu ditambahin dulu, baru baru dibuktikan bisa dibagi 3 atau tidak. Nanti kita coba. Jawabannya apa, terus baru ditambah. Nanti kita Ustazah contohin ya. Nih, 42. 42 itu penyusunnya angka 40-an. Jadi 4 sama angka 2. Jadi kita tambahkan. Ini cara cepatnya ya untuk membuktikan bilangan itu bisa habis dibagi 3. 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi 42 itu bisa dibagi 6. Dibagi 3. Tadi kan kita bilangannya habis dibagi 3. 42 dibagi 6 itu dibagi 3 hasilnya berapa? 14. Baru kita buktikan 42 itu bisa habis dibagi 3 dengan hasil 14. Coba kita terakhir nih. Kita bahas ini. 969 itu bisa habis dibagi 3 tidak? Dengan cara kita buktikan nih. 9 kita jumlahkan dengan 6, kita jumlahkan dengan 9, itu kan hasilnya 24. Nah, 24 ini masih kita pecah lagi. Ternyata bilangan penyusunnya itu 2 dan 4. Dan hasilnya 6. Bilangan 6 tadi bisa dibagi 3. Berarti bilangan 969 itu bisa habis dibagi 3. Buktikan hasilnya adalah berapa? 969 jika dibagi 3. Udah loh ini. Berapa? 6. 24. Dilihat angkanya. 9 dibagi 3 itu 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Gitu. 223. Coba sebutkan bilangan berapa? Ustazah akan sebutkan 669. 69. Oke. Apakah bisa dibagi 3? Kita buktikan. Angka penyusunnya itu kan ada 6. Dan 6. 6 tambah 6. Tambah 9. Hasilnya berapa? 12 tambah 9. 21. Betul. Nah, ini kan masih 2 angka. Nah, masih 2 angka ya. Kita pecah lagi. 2 ditambah 1 itu 3. Nah, 3 tadi pasti bisa dibagi 3. Kita buktikan 669 dibagi 3 adalah berapa hasilnya? Kelihatan loh. 6 dibagi 3 adalah 200. 6 dibagi 3 itu 2. 9 dibagi 3 itu 3. 223. Coba angka berapa? Ustazah akan menyebutkan randomnya 2312. Itu bisa dibagi 3 tidak?
Bisa tidak? Tidak. Kenapa? Tahu. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya berapa? 8. 8. Berarti bilangan ini tidak ada di antara 3, 6, dan 9 ya. Berarti bilangan ini tidak akan habis jika dibagi 3. Kita buktikan. Siapa bisa membagikan 3? 2312 dibagi 3 hasilnya berapa? Ayo dihitung Mas Aska, Mas Tova, Mas Leon. Kok tumben Mas Leon di Majen? Bingung kok? Mbak Aul, Mbak Hela, 8 tambah 8 kali Kayaknya nggak bisa. iya, tapi hasilnya berapa? Nanti kan sisa. Berarti dia tidak bisa dibagi 3 memang, tapi kita membuktikan. Yuk, Ustazah juga ngitung ya. Aku Oke, berapa? Bentar, Pasti aku 7. hitung. Pasti depannya 7. Terus? Hitung dulu. Oke. Krem tuh, Bu. Tujuh, 2. 2. Apa 2? Apa 2? 7 sisa 2, 7 sisa 2, 21, bagi 3, 7, 12. Nah, berapa? Bukan 21. Jangan ini. Jangan. 7. Jadi apa itu? Sampai panas, Us. 3 Gimana? 2 bagi 3. Kompres. 2 bagi 3 nggak bisa. Ya, memang tidak bisa habis dibagi 3. Karena 2312 itu yang mendekati itu 770 ya. Sisanya 2. Ya. Ya, Pak, bukan? Ayo, perkalian dan pembagiannya harus cepat. Ya, jadi 2312 kalau kita bagi 3 itu ada 770 tapi tidak habis karena menyisakan angka 2. 2 itu yang di Oke. belakang. Paham yang habis dibagi 3? Yuk, kita buktikan dengan mengerjakan soal. Masih sedikit Us. Hah? Masih bingung ya? Oke, Enggak, kita kerjakan. Lingkarilah bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 3. Kita buktikan. 6 kalau kita jumlah dengan 2 dan 1 hasilnya adalah 9. 9. Penjumlahannya jangan lama ya. 9. Tadi kalau berakhiran 3, 6, 9. Kalau dijumlah bilangan penyusunnya 3, 6, 9 pasti bisa dibagi 3. Berarti ini bisa. Coba sekarang Ustazah minta tolong Mbak Ara. Ya, Mas. 322 itu bisa tidak dibagi 3? 3 tambah 2. Enggak, Us. 7. Kenapa? Enggak. Karena enggak itu. 3 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 7. Tidak angka 3, 6, atau 9. Berarti tidak bisa.
Coba Mbak Aul nih, Mbak Aul. Mbak Aul selanjutnya yang nomor ini. 4.321 itu bisa dibagi 3 tidak? Tidak. 4. Naik piro harus dihitung. Jumlahan 4 tambah 3 tambah. Bisa. Enggak, Tidak ya Mbak bisa. Aul? Nggak bisa. Oke. Kan Caranya ya Mbak Aul. Kan Oke. Karena 4 jika dijumlah dengan bilangan penyusunnya 3, 2, 1 itu jumlahnya berapa Nana? 10. 10. Ini kan masih terdiri dari 2 angka ya. Harus kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 0 itu sama dengan berapa? 1 tambah 0 sama dengan 1. Berarti tidak 3, tidak 6, tidak 9 ya. Nah ini. Berarti bisa. Berarti nanti ngerjainnya yang habis dibagi 3 ini sama caranya, Us? Enggak, Us. Enggak, cuma dilingkari. Oh. Yang itu enggak, Us. Apa iya? 9 tambah 0 kan 9. 9 Tambah 3. tambah 12. 12. Masih 2 angka ya. Kita jumlahkan 1 dan 2 hasilnya. Bisa. Nah, bisa. Buktikan dulu baru dilingkari ya. Aduh. Iya, Us. Sekarang Ustazah mau minta bantuan Mas Tova. Bisa tidak Mas Tova? Bisa? 8. Berapa? 80. Ayo Mas Tova, mana suaranya? Berapa kalau dijumlah Mas Tova? Mas Tova. Iya. Aku saja tanya Mas Tova. Jadi 1 ditambah 9 ditambah 8 adalah berapa? 18. 18. Ini kan masih 2 angka. Kita pecah lagi. Bilangan penyusunnya kita jumlah. 8. Hasilnya 9. Pasti bisa dibagi 3. Terakhir, Mbak Kanisa. Aku Konsentrasi, ya. Bisa, Us. Ustazah tanya Mbak Kanisa dulu. Tambah 50 loh. Bilangan penyusunnya kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 0. Berapa sih? Oh, ini 3 ya? 9. Berarti dia bisa atau tidak? Bilangan ini. Bisa dibagi 3, bisa tidak? Bisa. Bisa. Yuk dicatat yang bisa. Jangan lupa ya, cara trik menentukannya. 5. Mau. Hah? Yang dibagi 5. Ya udah, ini nyatetnya. Udah. Coba. HP-ku panas. Tak kompres ya dulu, tak matiin dulu. Iya, nggak apa-apa. Matikan nggak apa-apa. Nanti menyusul kembali. Dikompres.
Nah, bilangan habis dibagi 4 itu bilangan yang 2 angka di belakangnya habis dibagi 4. Nah, berarti kita lihat 2 bilangan di belakangnya ya. Apakah itu bisa dibagi 4 atau tidak? Nah, 16 itu bisa habis jika dibagi 4, 28 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 4, 16 bisa dibagi 4. Seperti itu. Kalau habis dibagi 5, lalu gimana ya cara tepatnya? Bilangan itu pasti memiliki angka satuan di belakangnya 0 atau 5. Misalkan 90 itu kan berakhir dengan angka satuan 0. Pasti dia akan habis dibagi 5. 75 pasti akan habis dibagi 5. Coba Ustazah. Soal gampang ya. 955 bisa tidak dibagi 5? Bisa. Bisa, karena angka belakangnya itu 5. 1340 bisa tidak? Bisa. Bisa. Pinter ya. Coba kita kerjakan. Lingkarilah bilangan berikut yang habis dibagi 5. Berapa? Coba Mbak Naura. 425 bisa tidak? Bisa. Bisa. Karena di belakangnya satuannya angkanya 5. Coba Mbak AA. 428 itu bisa habis dibagi 5 tidak? Tidak. Tidak, karena angka satuannya bukan 0 atau 5. Mas Tova, 620 itu bisa habis dibagi 5 tidak? Bisa. Ini tadi tidak ya. Ini bisa. Bisa. Coba. Mas Arul, 903 bisa habis dibagi 5 tidak? Bisa tidak Mas Arul? Tidak. Tidak ya, karena angka satuannya tidak 0 atau 5. Ya Mas Faro 4450 bisa enggak? Mas Faro? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, coba Mas Aska, 115 bisa enggak? Mikrofonnya. Apa, Us? 115 bisa dibagi 5 tidak? Bisa, Us. Bisa, kenapa? Karena satuannya 5. Pinter-pinter ya. Jadi yang boleh dicatat jawabannya. Oke, siapa belum? Bentar, Us. Oke. Baru nggak bisa lihat, Us. Jawab sambil nulis. Sudah, nomor 3. Kita lanjutkan ya. Berpacu dengan waktu. Terakhir itu habis dibagi 10 pasti memiliki angka satuan 0. Gampang ya ini? Sekarang kita mempelajari kembali tentang faktor kemarin.
Berarti kita harus menentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi habis bilangan. 6 mudah ya, 48. Nah, tadi tipsnya, 48 itu bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Bisa, karena tadi di belakang angkanya itu harus genap. 2, 4, 6, 8, 0 itu pasti bisa dibagi 2. Nah, bisa. Nah, itu tadi manfaat kita mempelajari bilangan yang bisa dibagi habis tadi ya. Jadi kita bisa menentukan faktor bilangan lebih cepat. Nah, 48 itu bisa dibagi 3. Ini bagian hasil. Dibagi 3 tadi jika bilangan penyusunnya jika dijumlah angka 3, 6, atau 9. Kan 4 ditambah 8 itu berapa? 12. 12 tadi kita jumlahkan penyusunnya 1 ditambah 3 menjadi 3. Berarti 48 itu pasti bisa dibagi habis dengan angka 3. Nah, itu tadi manfaat kita belajar. Coba, kalau habis dibagi 4 tadi syaratnya apa? Itu harus dipelajari lagi ya, tips-tips cirinya. Coba, kita kerjakan. Faktor bilangan 16. Ayo. Sabar. 16 itu bisa dibagi berapa saja? 1 dengan hasil. Terus bisa dibagi berapa lagi? 2 karena bilangan genap. Terus masa 3? 4. Kita cek sebentar, kita buktikan apakah tidak bisa habis dibagi 3 karena 1 dan ditambah 6 itu hasilnya 7, bukan 3, bukan 6, bukan 9. Berarti tidak habis jika dibagi 3. Bisanya habis dibagi 4. Lalu kita isi 16 dibagi 1 itu 16. Lalu dibagi 2 hasilnya berapa? 16 dibagi 2 8. Dibagi 4? Dibagi 4 itu bagus. Iya. Terus selanjutnya berapa? Kembali lagi dibagi 8 hasilnya 16. Nah, 16 bagi 8 itu 2 salah. Lalu dibagi 16. Oke, paham. Tidak. Siapa belum paham? Nggak apa-apa, bilang. Aku sudah. Berarti ini 16 dibagi 1 sama dengan 16. Itu nanti dikerjain di luring, Mas. Iya, dikerjakan. Ini soal luringnya. Oh, penjelasannya juga di itu, Us. Iya, caranya harus bisa ya. Iya. Ya, Us. Dibalik aja, berarti yang Iya. kanan. Dibalik ya, supaya tidak tercecer. Tetap kita tulis. Kayak segitiga. Nah, jadi faktor bilangan 16 adalah 1, 1, 2,
4, 8, 16. Nah, ada di sini. 1, 2, 4, 2, 8, 16. 4, 4, 8, 8, 16. Oke, pinter. Nomor 2. Coba kerjakan nomor 2. Oke, Us. Oke. Oh, Us. 64. Apa bisa dibagi 1? bisa. Apakah Dua. bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya? Hasilnya 32. Pinter. Apakah bisa dibagi 3? Enggak. Tidak. Apa bisa habis dibagi 4? Bisa. Bisa, karena di belakangnya itu angkanya 4. 4. 4. Hasilnya adalah 16. Apa bisa dibagi 5? Tidak. Enggak. Tidak ya, karena tidak berakhiran angka 5 atau 0. Apa habis dibagi berapa selanjutnya? 8? 6. Apa 6 bisa? 8. 8 ya. 8 dikali 8 itu berapa? 8 kali 8. 72. Waduh, bahaya nih. 8 kali 8 64 ya. Ayo, perkaliannya jangan dilupakan. Kembali lagi 16 4. Tinggal dibalik deh. Penjelasannya, Iya, sebentar. Ini 16, 32, terus ini 2, ini 64, ini 1. 2, 3, 4, 5, Berarti 6, 64 dibagi 1 sama dengan 64. Nanti dilanjutkan sendiri ya. Nomor 3. Oke. D, S, C, dan seterusnya. Menjadi lebih mudah apa lebih sulit? lebih mudah. Oke. Sulit. Enggak. Kuncinya itu berlatih mengerjakan soal. Kelipatan 3, ini mudah. Berapa saja? Yang 9 aja deh yang susah. Oh, baterainya habis tuh. Iya, sebentar ya. 9 itu kita kalikan 1 berarti 9. Kita kalikan 2 berarti 18. Kita kalikan 3, 27. Kita kalikan 4, hasilnya 26. 30 berapa ya? Nah, nanti tipsnya mengerjakannya itu seperti ini. 9, 18, baterainya. Oke. Ini terakhir. Oke, terakhir. Ternyata 9 seperti ini. 18 9 kali 3 dan 47 9 kali 40. Tipsnya harus hafal perkalian. Oke, nanti diisikan di sini. Oke, sudah selesai luringnya matematika. Ada pertanyaan? PPKN, Us. PPKN. Bisa nggak jadi, Us? Tidak. Jadi, Us. Oke, karena PPKN nggak jadi, Us. waktunya tidak cukup dan sudah banyak yang HP-nya kepanasan. PPKN kita bahas hari Rabu di mana? Jeblok sampai itu. Ya, Us. Satu Rabu kita akan pelajari bahasa Inggris, Jawa. PPKN, Jawa, kalau sempet ya
Apa yang kurang? Bahasa Indonesia. Jangan dong, jangan sempet. Oke. Nggak apa-apa. Oke, silakan ini dicatat ya yang belum selesai. Sudah? Sudah. Oke. Cukup ya hari ini? Ya, Oke. Kurang. Ustazah habis ini ada tugas mendampingi kelas 6. Jadi kelas 6 hari ini masuk untuk bimbingan. Kelas 6 semua itu bimbingan kelas 6. Kelas 6 udah masuk itu ya, Us. Udah masuk sekolah ya? Iya, itu bergantian. Kuotanya setengah kelas seperti itu. Nanti Ustazah mau tanya. Iya, sebentar. Mbak Kanisa tanya apa? Kelas 4 kapan, Us? Us, di luring ada apa? Itu pencapaian tahsin sama tahsin. Sama tahsin sampai akad tanggal berapa? Sampai akhir tanggal berapa, Us? Ini luring yang mau dikumpulkan. Iya. Yang paling terakhir kamu capai, kamu baca itu kamu cantumkan. Di sini tulisannya tanggal 29. Di sini tulisannya tanggal 29. Oke, nggak apa-apa diisi sampai hari ini kalau belum dikumpulkan. Ustazah, ada tuh reviewnya kayak Tanggal 5 donat. ya, Us. Tanggal 5 ya. Iya, Us. Kenapa kalau gitu Ustazah kayak donat? Iya, benar loh. Berarti Ustazah gendut ya? Iya. Us. Oke, ada yang mau ditanyakan selain pipi Ustazah kayak donat? Kapan sekolah, Us? Kapan masuk, Us? Kan awalnya kelas 6 dulu. Baru nanti kalau aman itu kelas 1. Lalu kalau aman itu kelas 4, 5. Karena kita ada AKM, guys. AKM itu asesmen nasional. Ada ujian. Di kelas 4 dan kelas 5. Nanti kapan-kapan kita latihan soal-soal AKM ya. Soal AKM itu soal yang banyak membaca dan banyak berhitung tentang literasi dan numerasi. Jadi tidak semua siswa. Nah, nanti kita kapan-kapan kita bahas tentang AKM. Ada pertanyaan lagi? Kapan sekolah? Kapan sekolah? Kan tadi Ustazah udah jawab. Kelas 6 dulu, kelas 1, baru kelas 4 dan 5. Apa? Apa? Sekolah kelas 1.